Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tadi terkait dengan isti'anah yang boleh, yaitu dengan 3 syarat kepada orang yang hadir, yang hidup, hadir, dan juga di dalam permasalahan yang dimampu oleh seorang hamba. Ini juga sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam aunnya seorang hamba, pertolongan dalam seorang hamba, sebagaimana hamba tersebut menolong saudaranya. Seorang hamba menolong saudaranya. Aun, talabul aun, meminta pertolongan. Di sini Rasulullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana keadaannya seorang hamba yang menolong saudaranya yang lainnya. Berarti menolong isti'anah itu boleh kepada seorang makhluk yang lainnya, asalkan dengan 3 syarat tadi, yaitu dia hayy, dia harus hidup, kemudian dia hadir ataupun maksudnya adalah sampai ucapan kita kepada orang yang kita ingin minta tolong, atau yang ketiga hadir, dia itu mampu, dia itu punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apa yang kita minta pertolongan. Apalagi kalau seandainya pertolongan itu meminta pertolongan di dalam permasalahan yang baik, yang akan menimbulkan saling kerjasama dalam hal yang baik. Ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah bertolong-menolong dalam permasalahan kebaikan dan juga ketakwaan. Maka ketika kita saling menolong kepada saudara kita, maka hal itu sangat boleh. Ya, sangat boleh, dan bahkan itu memiliki sebuah keistimewaan. Semakin besar kita memperhatikan saudara kita, maka semakin besar Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Wallahu fi auni 'abdi, ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong seorang hamba jikalau hamba tersebut gemar menolong saudaranya sendiri. Maka kita tolong saudara kita yang kesusahan. Kalau kita nggak bisa nolong dengan harta, maka kita bisa nolong dengan ucapan. Kalau kita nggak bisa nolong dengan ucapan, kita bisa nolong dengan perbuatan. Apapun hal tersebut yang kita bisa lakukan, maka lakukan untuk menolong saudara kita. Sama saudara kita di Cianjur, Allah Subhanahu wa taala telah uji mereka dengan ujian gempa. Kita kalau sana tidak bisa datang ke sana, maka datang dari sini dengan bantuan. Kita bawalah bantuan, kita berikan kepada seorang untuk memberikan bantuan. Kalau kita mampu ke sana, maka datang ke sana. Kalau kita tidak mampu dua-duanya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera dicabut kesusahan yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di sana. Maka kita doakan saudara kita. Gak bisa kita ke sana, gak bisa memberikan bantuan, maka doa harus sampai kepada mereka. Doa harus sampai kepada mereka. Jangan sampai saudara kita kena musibah, kita malah senang. Saudara kita kena musibah, kita malah gembira, malah jingkrak-jingkrak. Seorang muslim itu sangat bersedih ketika saudaranya terkena musibah, terkena sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka para sahabat ataupun teman karibnya Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasulullah SAW, itu mereka bersedih karena musibah yang diterima oleh Ka'ab. Tapi ini adalah sebuah perintah Rasul untuk menghajarnya, untuk tidak mengajak bicara sampai 50 hari. Maka mereka lakukan. Tapi ketika selesai permasalahan tersebut, maka semua para sahabat kembali sebagaimana keadaan sebelum Ka'ab melakukan maksiat tersebut. Ka'ab diajak bicara, Ka'ab diajak duduk di majelis-majelis para sahabat. Maka Ka'ab kembali seperti keadaan semula. Wallahu fi auni 'abdi, maka 'abdu fi auni akhi. Tapi kalau tolong menolong, kita menolong, membantu saudara kita, tapi dalam perbuatan maksiat, nah kita nggak boleh tolong. Nggak boleh kita tolong. Di dalam permasalahan udwan, maka juga nggak boleh tolong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Kita nggak boleh saling tolong menolong di dalam perbuatan isim, dosa, ataupun dalam perbuatan udwan, permusuhan. Maka kalau seandainya ada seorang yang sedang bermusuhan, kita nggak akan tolong menolong untuk orang lain itu memusuhi dia. Malah yang ada kita datang untuk mengislah di antara mereka berdua, untuk memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan dusta ketika itu. Boleh kita dusta untuk mempersatukan saudara yang telah bermusuhan. Itu dusta yang diperbolehkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala halalkan dusta. Karena apa? Hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, isti'anah yang mamnu'ah. Isti'anah yang dilarang. Isti'anah yang dilarang adalah isti'anah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang tersebut tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta sesuatu yang hanya Allah mampu. Dia minta rizki. Yang menurunkan rizki hanya Allah. Dia minta kepada orang lain, minta jodoh. Bukan minta dicarikan jodoh, tapi minta jodoh. Yang bisa memberikan jodoh hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang minta anak. Datang kepada seorang, saya minta anak. Itu tidak boleh dan itu terlarang dan itu termasuk dalam kesyirikan. Tidak boleh kita meminta sesuatu di dalam hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Maka di dalam hal tersebut tidak diperkenankan kita untuk meminta kepada siapapun itu. Mau Nabi Muhammad SAW, mau itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang lebih rendah daripada mereka berdua, yang lebih rendah daripada Nabi Muhammad SAW dan juga lebih rendah daripada malaikat Jibril. Kepada Rasul SAW dan juga kepada malaikat Jibril kita nggak boleh meminta di dalam permasalahan yang khusus Allah Subhanahu wa taala mampu, maka apalagi kepada orang yang di bawahnya atau kepada makhluk yang lain, pohon ataupun ke tempat lain. Kemudian yang kedua juga yang dilarang, kita minta kepada seorang yang sudah mati. Karena di sana adalah yang hayy. Tadi kan syaratnya boleh kepada orang yang hayy, yang hidup. Kepada orang yang mati maka nggak bisa. Maka kalau seandainya ada orang yang meminta sesuatu kepada orang yang meninggal, ini seolah-olah dia memiliki sebuah keyakinan bahwa orang tersebut memiliki sebuah sifat dari sifat ketuhanan. Dia memiliki sebuah perbuatan yang mampu dilakukan. Maka itu tidak boleh dan itu masuk dalam bagian dari kesyirikan besar. Nggak boleh kita berikan. Atau masuk dalam kesyirikan kecil. Kita minta kepada orang yang hidup, minta kepada orang yang hadir di dalam permasalahan yang mampu mereka lakukan,
tapi kita tidak i'timad kepada Allah. Tidak kita gantungkan kepada Allah, tapi kita gantungkan, kita lalu memikirkan orang yang kita minta tolong. Kita meminta kepada seorang fulan untuk menolong kita, dan perkara tersebut adalah perkara yang mampu dilakukan oleh saudara kita. Dia hadir, dia mendengar ucapan kita, tapi kita sama sekali tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita bergantung kepada orang tersebut. Maka ini jatuh kepada syirikan kecil. Karena apa? Dia meninggalkan asal pondasi yang harusnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah dua pondasinya, as-siqatu billah dan juga wal-i'timadu alaih. Tapi dia berikan hal tersebut kepada selain Allah. Maka itu juga bisa jatuh kepada syirikan kecil. Maka kita harus perhatikan isti'anah kita. Perhatikan dengan betul, jangan sampai kita jatuh kepada hal yang lain. Maka ada sebuah ungkapan yang sangat indah, yaitu al-isti'anah ibadatun minal ibadat allati nahtajuha fi kulli lahzah. Ungkapan yang sangat indah dari Syekh As-Suq'ub rahimahullah taala, yaitu al-isti'anah adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang kita ini sangat membutuhkan di setiap waktu kita. Fal abdu dha'ifun, dan hamba itu adalah orang yang lemah, makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dengan keadaan dhaif, lemah. Lahir kita enggak bisa apa-apa. Bahkan kita sangat butuh pertolongan dari orang lain. Maka abduh dhaif illa in qawwahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Kemudian wal muqsir, dan seorang hamba itu sering melakukan perbuatan mengurangi. Kita sering taksir, kita sering mengurangi sebuah ibadah yang lain ataupun sebuah hak yang Allah Subhanahu wa taala. Kita mengurangi kewajiban kita, sering kita yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga illa an a'ana Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Kita sangat butuh. Maka fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala fi umuri kad-diniyah wad dunyawiyah, di dalam urusan kita yang dunia ataupun agama. Maka isti'anah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqaqal isti'anah billah, dan kita benar-benar memperhatikan isti'anah kita. Kita praktekkan dengan yang benar isti'anah yang kita lakukan. Al isti'anatu allati tatadammanu kamaludz dzul. Isti'anah yang benar adalah isti'anah yang di dalamnya ada kamaludz dzul, sempurnanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kamalut tawakkul, dan sempurnanya tawakal, dan terakhir wa kamalut tafwidul lahu, dan sempurnanya menyerahkan urus ini kepada Allah. Maka ketika kita doa, kita isti'anah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kesempurnaan tersebut. Udah serahkan urusan ini kepada Allah, tawakalkan. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selesai, berikan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Allah Subhanahu wa taala lah Maha tahu bagaimana cara untuk keluar dari masalah tersebut. Tugas kita hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kita bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satupun sejarah ada sebuah negara yang baru merintis
baru mulai tumbuh, baru 5 tahun, bisa melakukan sebuah serangan kepada setiap negara yang ada di sebelah-sebelahnya. Nggak ada. Dan bahkan nggak akan ada sejarah yang dikatakan bisa menghancurkan Persia dengan Romawi. Dua negara adidaya sekarang. Negara adidaya dahulu. Kalau sekarang mungkin kita bisa katakan Rusia dengan Amerika. Sekarang kita nggak kebayang ada sebuah negara yang bisa menghancurkan Rusia dan Amerika. Begitu besarnya kekuatan mereka. Dan dahulu sama, tidak ada seorang pun belum membayangkan ada sebuah negara kecil bisa mengalahkan Persia yang begitu besar dan juga bisa mengalahkan Romawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaum muslimin menang, mengalahkan mereka semua. Hanya beberapa tahun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya beberapa tahun. Hancurnya Persia sudah mulai di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru sempurna hancurnya, kalahnya Persia di zaman Umar. Begitu juga Romawi. Romawi sudah mulai di zaman Abu Bakar dan mulai kalahnya Romawi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena mereka yakin kepada Allah. Mereka serahkan urusan kepada Allah. Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka doa. Minta saja. Minta saja. Maka itu adalah isti'anah. Insyaallah kita akan jelaskan isti'adzah dan juga istighatsah di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, afwan Ustaz. Ana mau bertanya, apakah boleh berobat kepada ahli tulang atau patah tulang? Ini boleh. Boleh kita berobat kepada mereka. Kalau seandainya mereka mengobati kita dengan cara ilmunya mereka, ilmunya patah tulang. Tapi kalau ilmu yang dipakai itu adalah ilmu yang berserikat di antara mereka dengan setan, maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya yang dia lakukan tersebut, pengobatan tersebut adalah pengobatan murni karena ilmu, bukan karena bantuan setan, mereka akan ketika seandainya mereka bantuan setan, mereka akan memberikan sebuah sesajen kepada setan tersebut untuk menolong. Tapi kalau seandainya kita pada orang yang mengahli tulang, mereka nggak bermain dengan setan, maka itu boleh. Itu termasuk pengobatan. Jadi pengobatan bukan hanya sekedar medis. Ini pun termasuk pengobatan. Dan pengobatan yang diperbolehkan. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana seorang beristi'anah kepada Allah dengan cara perantara dengan orang soleh yang sudah wafat di kuburannya agar orang soleh tersebut menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Karena orang yang sudah wafat tidak bisa melakukan apa yang kita minta. Orang yang sudah wafat tidak bisa melakukan apa yang kita minta. Ini masuk dalam bab yang mamnu'ah, yang dilarang dan masuk ke syirik. Adakah dalil yang sahih tentang keutamaan isti'anah di kuburan orang-orang saleh atau kuburan keramat Allah wa a'lam bissawab? Tidak ada untuk hal tersebut. Karena kuburan dijadikan bukan untuk ibadah. Maka lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang rumah. Ketika soal rumah itu sepi dari baca Al-Qur'an, maka Rasul menunjukkan iqra'us surat Al-Baqarah. Fala taj'aluha kal maqabir. Atau kama qala Rasulullah. Bacalah surat Al-Baqarah. Dan jangan jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Berarti menunjukkan apa? Kuburan itu bukan haknya untuk dibacakan Al-Quran. Maka sini Rasulullah memisahkan rumah yang kosong dari baca Al-Quran, rumah yang kosong dari sholat, riwayat lain itu sholat,
Maka riwayat kosong dari sholat, dari baca Al-Quran itu dimisahkan seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat buat ibadah. Tempat ibadah kita di masjid. Bahkan sholat di kuburan nggak sah. Kan dua tempat yang dilarang, itu maqabir dan juga hammamat kata Rasulullah. Ada dua tempat yang dilarang kita sholat, itu di kuburan dan juga di kamar mandi. Kemudian, assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita berdoa meminta tolong kepada orang soleh yang sudah? Oh, ini sudah ya, sama. Bolehkah kita meminta doa atau minta tolong kepada orang soleh dalam perkara gaib? Kalau perkara gaib berarti perkara yang khusus Allah Subhanahu wa taala. Ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya, maka enggak boleh. Maka masuk ke dalam isti'anah yang terlarang. Bagaimana jika pertolongan kita kepada saudara atau teman kita malah menimbulkan permusuhan? Misalkan kita memberi hutangan kepada saudara atau teman kita, tapi dia sulit untuk membayar hutangnya, malah marah ketika ditagih. Bagaimana seharusnya sikap kita? Dikarenakan kita belum mampu mengikhlaskannya. Nah, bagaimana jika pertolongan kita atau kepada orang itu malah menimbulkan sebuah permusuhan? Ini sering. Yang minjam utang, ketika meminjam utang itu kayak mengemis. Kayaknya tolong. Tapi setelah ditagih malah dia jauh lebih galak daripada yang menagih. Ini fenomena yang sering terjadi di kita ya. Nah, yang pertama, kalau sekarang kita tahu orang yang seperti itu, maka tidak boleh atau jangan hutangi dia. Jangan berikan hutang. Jangan berikan hutang kepada orang tersebut. Kalau seandainya dia memiliki sifat kayak gini, ketika ditagih dia malah marah-marah, tagih malah dia menimbulkan permusuhan di antara kita dengan orang tersebut, maka jangan diberikan hutang. Jangan berikan hutang kepada orang tersebut. Kalau seandainya sudah telanjur kita menghutangi, kecolongan lah kita. Mungkin datang begitu, kemudian yaudahlah apalah nih. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Sedangkan kita di sini sudah dikarenakan kita belum mampu mengikhlaskannya. Ya, karena ikhlas ataupun sabar itu butuh terapi ataupun butuh dilatih. Maka Rasul menyebutkan man tasabbara sabbarallah. Maka Rasul menyebutkan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran. Ya, sabar saja dengan orang tersebut. Kalau berkaitan dengan harta, kita enggak ridho dengan harta tersebut, maka nanti bisa dituntut di akhirat. Bisa kita tuntut di akhirat. Tapi yang terbaik kita ikhlaskan semuanya. Karena itu jauh lebih besar pahalanya daripada sadar kita tuntut nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya kita ingin memberikan dia pelajaran, maka enggak masalah. Yaudah, kalau seandainya engkau tidak mau bayar, enggak mau selesaikan di dunia, yaudah nanti mungkin kita selesaikan di akhirat saja. Kalau seandainya engkau tidak mau membayarnya, ya udah enggak apa-apa. Mungkin nanti di akhirat bisa engkau bayar. Supaya menjadi shock terapi kepada orang tersebut. Kalau dia orangnya sering demikian. Tapi kalau seandainya cuma kali itu, maka kita jangan begitu. Apalagi kalau seandainya memang benar dia itu benar-benar memang kelilit. Sudah waktunya nih dia minta maaf, nggak marah-marah, kita minta maaf, maka kita sabar. Sudah, berikan jeda waktu lagi. Berikan jeda lagi waktu kepada dia. Jangan berkata demikian ya. Jangan berkata demikian yang kayak tadi. Perkataan tadi baru dikatakan kepada orang yang fajir. Memang dia sengaja melakukan hal tersebut. Ngutang tapi nggak mau bayar. Maka boleh dilakukan tersebut. Bagaimana fenomena gempa bumi menurut Islam? Masya Allah. Gempa bumi ini terjadi karena dosa yang telah kita lakukan. Baru goncangnya bumi ini karena dosa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa di Madinah, maka berkata kepada manusia, kalau seandainya terjadi gempa lagi, saya tidak akan menemani kalian semuanya. Maksudnya apa?
bertaubatlah kalian kepada Allah. Gempa ini terjadi karena maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Maka kalau seandainya terjadi gempa, itu bukan sebuah fenomena. Yang kadang kita berpikir gempa ini cuma sebuah fenomena terjadi gesekan antara lempengan yang akhirnya menimbulkan sebuah getaran di atas. Tidak. Gempa ini terjadi sebuah cobaan ataupun sebuah teguran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita cepat kembali. Maka barang siapa yang jatuh tertimpa dalam keadaan dia orang soleh, maka itu sebuah ujian baginya, bukan sebuah azab. Tapi kalau dia orang jahat, maka itu sebuah azab yang disegerakan di dunia, yang nanti dia juga akan mendapatkan azab tersebut di yaumil qiyamah. Tapi kalau orang soleh, maka itu sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya, supaya ingin mengangkat derajat orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Karena meninggal dalam keadaan tertimpa itu salah satu tanda syahidnya di dunia ini. Orang yang tertimpa, maka itu salah satu syariat. Dan amal apa saja yang disyariatkan ketika terjadi gempa? Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidaklah mungkin terjadi gempa tersebut kecuali karena dosa kita. Bayangkan, para sahabat atau kaum muslimin yang tinggal di Madinah sudah lama, dari masa Rasul dan juga masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah terjadi sebuah gempa. Tidak pernah terjadi sebuah gempa. Tapi baru terjadi di zaman Umar. Karena di zaman Umar sudah semakin banyak kaum muslimin, sudah terbuka kota Faris, sudah terbuka kota Romawi, sudah ada orang yang masuk Islam secara terang-terangan ingin menjatuhkan Islam. Orang munafik ketika itu makin banyak. Orang yang masuk Islam cuma hanya sekedar takut dengan saif itu makin banyak. Bahkan juga kita ketahui Umar sendiri terbunuh dengan orang yang mengaku Islam. Abu Lu'lu'ah mengaku Islam, maka dia bisa masuk ke masjid dan dia bisa masuk ke Madinah. Seharusnya nggak boleh, jadi bisa masuk. Dan akhirnya dia membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makin banyak, maka semakin banyak maksiat. Terjadi juga di zaman Umar kan kisah curangnya para pedagang. Maka Umar datang dan marahin mereka semua. Dan akhirnya Umar radhiyallahu anhu datang kepada para sahabat Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada sahabat yang senior, dan berkata kepada mereka, kalian jangan cukupi diri kalian dengan athaiyah yang saya berikan. Jangan kalian cukupi dengan gaji yang diberikan oleh pemerintahan. Kalian berdaganglah ke pasar. Karena apa? Umar sudah mendapati pasar dalam keadaan yang sedikit pelanggaran. Ada pelanggaran di pasar. Maka Umar datang kepada para sahabat untuk memerintahkan mereka kembali ke pasar. Karena ketika ada mereka di pasar, maka orang-orang yang ingin melaksanakan maksiat atau pelanggaran dalam muamalahnya, mereka akan takut. Karena ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terjadi sebuah gempa, kita minta ampun kepada Allah. Kita perbaiki ibadah kita. Kita inabah yang telah kita jelaskan kemarin. Inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali melakukan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dan tidak terjadi kembali gempa tersebut dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.